Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya. Mbah Wira menjawab hadir kembali ya. Jadi ada pertanyaan kembali dari Pak Dokter ya. Langsung saja to the point ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Dokter ya. Semoga sehat selalu. Mbah Guru, kemarin saya bertemu dengan teman saya yang sensitif dengan makhluk yang tidak terlihat. Oke, sebentar. Sensitif di sini ada dua macam. Ya, ini harus kita bedakan dulu. Ada orang yang sensitif sejak bawaan dia lahir. Dia sensitif oleh karena memang dia juga memiliki khodam pendamping badan, gitu kan. Sehingga ketika khodam pendamping yang ada di badannya itu masuk ke dalam dirinya, dia menjadi sensitif dengan keberadaan khodam lainnya. Dalam sebuah, Mbah Wira lupa entah ini ayat entah ini hadis, ya Mbah Wira lupa, terus terang Mbah Wira lupa. Mbah Wira bukan ahli agama. Nanti silakan Pak Dokter sharing dengan seorang kiai, ulama, ustadz atau sebagainya ya. Jadi gini, ada rumus bahwa manusia melihat manusia, jin melihat jin. Manusia nggak bisa melihat jin tanpa ilmu. Dan jin tidak bisa melihat manusia tanpa ilmu. Apabila ada manusia yang melihat jin, berarti di dalam tubuhnya juga ada jin. Nah, ini rumus. Loh, berarti Mbah Wira di dalam tubuhnya ada jin dong. Nah, gitu kan pertanyaannya. Enggak, ya Mbah Wira melihat jin dengan ilmu. Jadi ada ilmunya. Itulah yang seringkali Mbah Wira sampaikan di Terawangan ya. Mbah Wira melakukan pengecekan dengan menggunakan 3 metode. Metode yang pertama yaitu vibrasi energi, metode yang kedua yaitu visualisasi, metode yang ketiga yaitu injeksi. Nah, itulah yang ilmu yang digunakan oleh Mbah Wira untuk melihat jin. Ya, jadi bukan karena di dalam badan Mbah Wira ada jinnya, bukan. Melainkan Mbah Wira melihat karena ada ilmunya, ada prakteknya, ada pelajarannya gitu loh. Ada mata kuliahnya gitu loh ya. Dan itu dulu Mbah Wira pelajari berapa SKS gitu ya. Jadi ada ilmunya untuk bisa melihat. Dan itu pun kita bukan melihat wujud, melainkan hanya melihat vibrasi energinya. Dari vibrasi itulah akan tergambar wujudnya. Jadi bukan langsung wujud nyel, wujud dalam arti apa ya? Dalam arti lahiriah, melainkan wujud dalam arti harfiah dari karakter energinya, kayak gitu. Nah, jadi ini peka yang bagaimana dulu? Apakah yang karena dia peka alami karena ada jin di dalam tubuhnya, atau peka yang karena ilmu? Karena dua hal ini akan menghasilkan dua perkara yang berbeda. Mbah Wira menjumpai ya orang-orang istimewa yang memang dari lahir dia sudah peka, tapi dia tidak pernah berguru sehingga tidak ada ilmunya. Ketika menerjemahkan suatu fenomena gaib pun juga keliru ternyata. Namun berbeda dengan orang yang peka tapi dengan ilmu, ada gurunya. Nah, ini menerjemahkan fenomena gaib alhamdulillah banyak benernya. Kayak gitu. Jadi hati-hati dulu dengan peka di sini seperti apa dulu pekanya itu? Apakah dengan ilmu atau tanpa ilmu? Kayak gitu. Kita lanjut. Saat saya bermalam di rumahnya, teman saya sempat berinteraksi dengan kilin. Memang Pak Dokter ini pemegang kilin. Kilin itu adalah khodam yang berangkat dari mitologi China. Ya, bahwa dia adalah sosok yang didewakan atau sosok yang didewakan, diistimewakan, disucikan di daerah sana. Ternyata ada jin yang mengambil wujud dari kepercayaan itu, kemudian berhasil Mbah Wira tundukkan, berhasil Mbah Wira nego, kemudian Mbah Wira veselkan menjadi azimat berkhodam, kemudian azimat berkhodamnya dimahar oleh Pak Dokter karena memang jodoh, ya. Nah, ini temannya sempat berinteraksi dengan kilin ya. Jadi teman saya sempat berinteraksi dengan kilin karena kata teman saya saat sore khodam yang saya udah ngajak interaksi. Sebentar, ini nanti screenshotnya akan Mbak Wira sertakan di video ya, biar dibaca bersama-sama. Teman saya sempat berinteraksi dengan yang kilin karena kata teman saya saat sore khodam yang saya udah ngajak interaksi, tapi teman saya tidak mau. Ini aneh. Mohon maaf. Ini aneh. Kalimat ini aneh. Bukan Pak Dokter yang aneh, tapi temannya yang aneh. Kenapa kok bisa begitu? Karena begini. Khodam itu ibarat istri. Dia sudah dijodohkan dengan pemiliknya masing-masing. Mbak Wira ulangi. Khodam itu ibarat istri. Dia sudah dijodohkan oleh pemiliknya. Dia sudah dijodohkan dengan pemiliknya masing-masing. Dan normalnya wanita bersuami itu tidak melakukan interaksi dengan orang lain tanpa seizin pemiliknya. Hati-hati di sini. Sama seperti khodam-khodam Mbah Wira, ketika ada orang mengatakan, "Oh, loh, khodammu muncul gitu kan. Ngobrol sama aku." Hati-hati. Enggak ada ceritanya khodam Mbah Wira ngobrol sama orang yang enggak dikenal, itu enggak ada.
Kalau mukul ada gitu loh. Misalnya dia kurang ajar, ngetes kirim-kirim energi ke Mbah Wira lalu dipukul sama khodamnya Mbah Wira, itu ada. Tapi kalau khodam itu ngajak interaksi gitu kan, dari sore kemudian yang diajak interaksi menolak, kemudian khodam ini ngemis-ngemis ngajak interaksi, ini hati-hati. Karena bisa jadi ini adalah halusinasi. Apa bedanya halusinasi dengan terawangan? Ada sudah di video yang Mbah Wira upload ya sebelum video ini. Halusinasi itu cirinya apa yang dia mau selalu terjadi. Dia pengen melihat Kilin, oh tembus. Dia ingin melihat Dewa Zeus, oh tembus. Dia pengen Dewa Zeus sujud di kakinya, oh terjadi. Nah itu adalah halusinasi. Tapi kalau terawangan enggak. Ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan ketika kita hanya melakukan terawangan. Contoh, kita melihat suatu jin enggak tembus, ya berarti itu mungkin terawangan. Ya, kita pengen menundukkan jinnya orang, enggak tembus, enggak bisa, ya itu berarti terawangan. Kita ingin mensahadatkan jin liar misalnya, nggak mau jinnya kabur, nah itu bisa, itu berarti terawangan. Tapi kalau apapun yang kita inginkan di situ, wah pengen supaya mensahadatkan jin, terjadi, jinnya tunjuk sujud di depan kita, terjadi, wah itu hati-hati, itu bisa jadi terawangan, ya bisa jadi halusinasi. Karena halusinasi itu seperti mimpi, apa yang kita inginkan itu terjadi dalam mimpi itu halu. Ya, jadi hati-hati, karena ya tadi konsep dari khodam adalah seperti istri yang sudah dijodohkan dengan laki-laki, dan karakter dari istri itu tidak akan berkomunikasi dengan orang lain tanpa seizin atau apabila tidak disuruh oleh si suaminya ini tadi, kayak gitu. Pernah beberapa kali khodam yang didampingkan oleh Mbah Wira itu dilihat oleh dukun. Misalnya ada Mbah Wira punya Om Yang ini dibawa oleh A ini pergi ke dukun melihat Om Yangnya A, bener melihat tuh ya, tapi bukan berinteraksi. Karena ketika si dukun ini ngajak ngomong ya ditampar beneran gitu loh, karena ini khodam loh, khodam penjaga loh, bukan sekedar wanita penghibur gitu loh. Ini apalagi udah dijodohkan. Kilin itu yang suci, makhluk suci. Dia mengambil wujud Kilin pasti dengan pertimbangan, entah karakter dia yang suka dengan kesucian, dengan kebersihan, dengan kerapian, dengan keindahan, dengan kesetiaan, dengan kepekaan, sehingga dia pasti menjaga karakter yang dia miliki sesuai dengan wujud yang dia ambil. Jin itu wujudnya bisa berubah wujud, bisa berubah-ubah sesuai dengan yang dia inginkan, tapi wujud yang dia pilih pasti itu adalah menggambarkan karakter dia, kayak gitu. Ya, ini yang wawasan yang tidak banyak orang tahu dan tidak banyak orang mau mengupas. Dan ini mohon maaf, ini pertanyaan tanggal berapa ini? Tanggal 31 Maret. Mbak Wira bilang, mohon maaf sekali Mbak Wira belum bisa menjelaskan pada saat itu karena memang banyak pekerjaan. Nanti ada juga sesi Mbak Wira menjawab sebelum video ini ya. Itu udah Mbak Wira jelaskan kesibukan Mbak Wira apa di akhir video, nanti bisa didengarkan Pak Dokter. Jadi mohon maaf sekali karena kesibukan Mbak Wira akhirnya belum bisa menjawab saat itu juga. Bukan karena Mbak Wira mengabaikan atau bukan karena Mbak Wira menyepelekan murid, bukan. Melainkan karena memang kesibukan dan benar-benar Mbak Wira tidak sempat ya. Jadi mohon maaf sekali, mohon maaf. Ya, hati-hati di sini. Oke, Mbak Wira lanjutkan. Teman saya saat sore ya, khodam yang saya miliki udah ngajak interaksi tapi teman saya tidak mau. Ini hal seperti ini tuh jarang terjadi. Bahkan bisa dibilang tidak pernah terjadi. Ya, khodam sampai ngemes-ngemes pengen berinteraksi terus yang diajak interaksi nggak mau itu. Ini istri ya, ini istri. Bayangkan ini istri Anda gitu. Kemudian dia ngajak orang interaksi terus yang diajak interaksi nggak mau, terus si istri ini tetap kegatelan gitu ngajak interaksi. Nggak ada ceritanya seperti ini. Ini khodam loh ya. Ini khodam pendamping. Kita kembali. Jam 3 pagi dia dapat pesan dari khodam saya, katanya khodamnya minta dibacakan ini. Apakah benar Mbah Guru? Yang minta dibacakan adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim la yaduru asmihi sayun fil ardi wala fis samai wa samiul alim ya. Itu yang diminta dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim la yaduru ini kalau dalam ilmunya Mbah Wira disebut dengan perisai 2. Ya, dia adalah perisai yang lebih kuat levelnya dibanding perisai 1. Perisai 1 itu adalah sholawat an-nurizati. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad nurizati wa siri syair fi syair asma'i wa sifati wa ala ali wa sahbihi wasallam. Nah, itu perisai 1. Nah, Bismillahirrahmanirrahim ini perisai 2, perisai yang lebih tinggi derajatnya, perisai yang lebih tinggi level kekuatannya. Nah, pertanyaannya apakah benar khodam saya minta dibacakan ini? Jawabannya dalam kapasitas apa khodam itu minta dibacakan ini? Dalam motif apa sih khodam kok minta dibacakan ini? Apabila khodam itu butuh proteksi maka dia akan minta ke saya, bukan minta ke teman Anda. Kenapa? Karena saya praktisinya. Saya yang meritualkan, Mbah Wira yang meritualkan. Pasti kalau khodam ini minta proteksi gitu kan, pasti dia akan datang ke saya dan minta, Mbah Wira tolong saya dibekali dengan proteksi. Maka energi dari Bismillahirrahmanirrahim ini akan Mbah Wira
kulminasikan, akan Mbah Wira kristalkan sehingga menjadi senjata gaib atau astral weapon yang bisa digunakan oleh khodam ini untuk melindungi dirinya. Nah, itu apabila dia butuh proteksi. Apabila dia dalam taraf mengijazahkan Bismillahirrahmanirrahim ini ke Pak Dokter, maka juga keliru. Karena khodam ini adalah khodam yang berangkat dari mitologi Cina dan dia bukan al-hikmah. Apabila dia ingin mengijazahkan Bismillahirrahmanirrahim ke Pak Dokter gitu kan, maka pasti lewatnya Mbah Wira. Mbah Wira ijazahkan Pak Dokter ini karena Pak Dokter butuh ini, dan itu akan Mbah Wira ijazahkan, tidak apa-apa beserta sanadnya. Anak khodam tidak menjelaskan sanad di sini, padahal suatu keilmuan itu butuh sanad. Sanad ada silsilah dari keilmuan itu, siapa yang membuat pertama kali gitu loh. Jadi kita akan minta wasilahnya, kita akan minta keistimewaan dari orang tersebut. Jadi mantra atau doa itu dulu ada yang membuat, ada yang menciptakan. Nah, dia dapat tuntunan dari Gusti Allah, dari Tuhan, kan gitu. Ketika dia mempatankan atau membukukan atau menyatukan kalimat per kalimat menjadi sebuah mantra, maka itu akan ada vibrasi energi yang muncul dari mantra itu. Ya, bagaimana kita tahu bahwa yang namanya suara itu adalah gelombang, kan gitu. Pasti akan menghasilkan energi. Dan gelombang yang Bismillahirrahmanirrahim itu sudah diatur frekuensi tinggi rendahnya, bukit lembahnya itu udah diatur. Sehingga ketika itu dibaca dalam satu kesatuan akan memunculkan energi, kan gitu. Nah, mungkin orang yang pertama dulu itu tirakatnya bagus, ibadahnya bagus, sehingga ketika membaca itu potensinya ilmu, potensi dari Bismillahirrahmanirrahim itu keluar 100%. Kemudian semakin kesini semakin kelakuan kita makin gak jelas gitu loh ya. Ibadah mau, maksiat juga jalan kan gitu. Sehingga kita perlu minta barokah. Barokah dari si pencipta ilmu ini. Itulah yang namanya sanad. Dan beliau yang akan bertanggung jawab atas kebenaran ilmu ini kan gitu. Apabila ilmu ini kemudian tidak benar, bacaannya tidak benar, efek ilmunya tidak benar, atau dipergunakan tidak benar, siapa yang mau tanggung jawab? Dunia akhirat loh, ilmu itu dunia akhirat loh. Itulah kenapa Mbah Wira sudah 3 tahun loh, ini jalan 4 tahun nggak menerima murid, karena ya tadi tanggung jawabnya itu dunia akhirat, bukan hanya dunia. Lalu ketika khodam membisikkan ilmu ini, ijazahnya hanya lewat mimpi, lalu tanggung jawab siapa? Khodam? Nggak mungkin, karena dia nggak mengajarkan sanadnya. Mbah Wira punya sanad, kalau Pak Dokter mau bisa, Mbah Wira bisa mengijazahkan, Mbah Wira bisa mengajarkan, Mbah Wira bisa menuntun untuk prakteknya, nggak masalah. Karena Bismillahirrahmanirrahim ini juga salah satu ilmu andalan yang dipakai oleh Mbah Wira untuk keselamatan, wasilah keselamatan. Benar memang. Kalau di situ dikatakan, kata teman saya juga katanya bisa untuk bantu kewibawaan pengasian misalnya. Ya, padahal saya tidak ceritakan tuahnya apa saja. Setelah teman bilang gitu ya saya kasih tahu tuahnya apa saja, mohon penjelasan. Penjelasan seperti itu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ini utamanya ada di proteksi. Misalnya ada seorang kesurupan dibacakan ini akan kabur. Seorang yang kena santet ya, kita ambil air, kita wudu ya, kemudian kita tampung air wudunya, kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian kita buat mandikan atau membalurkan tubuhnya, maka insya Allah ya, atas izin Allah, atas kuasa Allah akan sembuh kayak gitu. Jadi arahnya ke sana Bismillahirrahmanirrahim ini. Oke ya, sekiranya itu yang bisa Mbah Wira jelaskan atas pertanyaan dari Pak Dokter, silakan. Apabila ada kurang jelas ya, akan Mbah Wira jawab di video selanjutnya. Ada kurang lebihnya mohon maaf ya, mohon maaf juga kalau agak lama karena memang kesibukan, sekali lagi kesibukan ya, semata-mata memang kesibukan, bukan karena Mbah Wira ingin mengabaikan murid ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.